Selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Di hari Minggu yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberlakukan semua kebaikan-kebaikannya. Selamat datang untuk kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang baru pertama kali datang, saudara-saudara yang datang dengan segala hal dalam hati dan hidupmu, maka penting untuk kita bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Tidak sementara, tapi kita mau katakan selama ku hidup. Menjadi doa dan pujian kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran itu. Mari kita berdoa sejenak saudara-saudara sekalian. Naikkanlah doa syukurmu kepada Tuhan. Berdoalah kiranya hari ini Tuhan memberkati kita. Kiranya hari ini Tuhan menyatakan kasih karunia bagi kita. Katakan sama-sama, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Selagi ku ada. Katakan sama-sama, inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Dan akan punya ini sekali lagi sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku mau bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selama ku ada. Selagi ku ada, layak ku renung setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
kasih Tuhan. Merenungkan perbuatan Tuhan waktu demi waktu, bulan demi bulan yang kita lewati. Tuhan mau saudara dan saya selalu memberikan nyanyian pujian dan pengagungan kepadanya. Pasti ada persoalan, pasti ada tantangan, ada kesulitan. Tapi menaikkan nyanyian pujian dan pengagungan setiap waktu, maka menjadi hal yang penting yang mau Tuhan lihat dari hidup saudara dan saya. Kiranya hari ini apapun yang sedang kita hadapi, maka mari nyanyian dan pujian kepada Tuhan, pengagungan Tuhan keluar dari mulut kita tiap-tiap saat. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Katakan sama-sama. Inilah yang ku renung setiap waktu Tuhan. Setiap waktu Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena siapkan hatimu, terima berkat Allah, terima urapan Tuhan hari ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kami hanya merenungkan semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Untuk apapun yang kami hadapi, kami hanya mau menyanyikan pujian yang keluar dari mulut kami Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang katakan sama-sama, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah.
dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini. Memberkati kami semua umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Memberkati kami hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu hari ini. Terpujilah Tuhan. Bila kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita berdiri saudara-saudara sekalian, belum duduk nih. Ya kan, pengakuan iman bala keselamatan kita membacakannya bersama-sama. Dari halaman 400 atau ada di layar kita saudara-saudara sekalian. Kita baca dari nomor yang pertama hingga yang 10 dengan bersama-sama. Dan dari nomor yang ke-11 bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan. Roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ibadah kita saudara-saudara sekalian. Kita nyanyikan nyanyian nomor 95 dalam buku nyanyian kita. Sudahkah kau menerima undangan hadir di perjamuan Tuhan? Orang berdosa mari datang sekarang, turutlah perjamuan Tuhan. Sudahkah kau menerima undangan hadir di perjamuan Tuhan? Orang berdosa mari datang sekarang, turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Sudahkah hatimu suci sedia? Turut berdua. Berjuta-juta orang sudah datang, namun tempatnya masih ada. Janganlah takut. Perjamuan, yo marilah, marilah, yo, perjamuan Tuhan. Sudahkah hatimu suci sedia? Raja itu masih mengundang kita hadir di perjamuan Tuhan. Siapa suka boleh datang dan terima undangan perjamuan Tuhan. Yo!
marilah, yo yo, marilah, hey hey hey, marilah, yo yo yo, kita berjamuan Tuhan. Sekali lagi ya, marilah, marilah, hey, marilah, duduklah, hey hey hey. Sedia duduklah perjamuan Tuhan. Haleluya. Sudah siap sedia ini? Menikmati perjamuan Tuhan? Haleluya ya. Baik, kita kasih tukur ya. Kornya orang Jawa nih. Ya toh? Monggo sami dari Gusti ya. Haleluya. Monggo. Hey, hey, hey. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Hey. Monggo, kami dari Gusti. Hey, hey. Monggo yo. Hey, hey. Gusti Yesus, juru wilujeng. Monggo yo. Berdiri ya, berdiri. Monggo, hey, kami dari Gusti. Yo, yo, yo. Hey, Gusti Yesus, juru wilujeng. Lagi katakan, monggo. Ciao. Monggo, hey, kami dari Gusti. Yo, yo, yo. Monggo, sami dari Gusti. Yo, Gusti, juru wilujeng. Sekali lagi lebih semangat ya. Lebih semangat. Yo, yo, yo. Monggo, hey, sami dari Gusti. Yo, yo, yo. Hey, hey. Yo, yo, yo. Gusti Yesus. Monggo. Ku cinta keluarga Tuhan. Yo, yo. Kerja. Amin. Semua saling mengasihi. Semua saling ya. Yo. Ku menjadi keluarganya. Sekali katakan, Tuhan ku cinta. Ku cinta keluarga Tuhan. Hey. Menaling mesra sekali. Semua saling. Amin. Menjadi keluarga. Semua keluarga Tuhan ya. Saling mengasihi. Katakan ku cinta. Ku cinta. Hey. Yo. Semua harus saling mengasihi. Yeah. Betapa senang aku Tuhan. Tuhan semua saling. Betapa senang Tuhan. Haleluya. Senang ya. Semua saling harus mengasihi. Gak ada boleh bentrokan dalam gereja, benar gak? Ya, tapi bahaya di BKW ya. Di BKW bentrok-bentrok angkat kursi gitu. Ini akan sebuah kur lagi ya. Masih semangat ya? Masih semangat ya? Kayaknya cuma Roni sama Ibu Endang yang bilang haleluya tadi. Semangat! Anggur baru. Cuk! Hey! Yo! Roh Kudus tercurah di tempat ini, yo, urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi dendanya
membangkitkan semangat kita. Katakan bahwa hari inilah harinya Tuhan. Yuk, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Katakan sama-sama, bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat urapannya. Yuk. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini pembebasan. Katakan bahwa belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, siapkan hatimu. Oh, yo, hey, 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 hey. Anggur baru terkurang. Hey, hey, hey. Yo, yo, yo. Anggur baru, yo 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 yo. Anggur baru tercurah, yo 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 yo. Sukacita, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Amen. Tujuan Tuhan kita datang gereja, saudara keluar jadi pemenang. Itu tujuan Tuhan, ya kan? Amin ya. Kita datang gereja hari ini, saudara-saudaraku, tujuan Tuhan adalah saudara dan saya keluar dari gereja ini, kita jadi pemenang. Alkitab bilang gak hanya sekedar pemenang, tapi lebih dari pemenang. Kita kan pujian nih saudara-saudara sekalian. Yo, hey, hey, hey. Tuhan mau saudara-saudara menjadi pemenang, bukan pecundang. Tuhan mau kita menjadi orang lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, yo. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah gak ada, jika lebih. Sekali pertama katakan lebih dari pemenang. Yo yo. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Hey. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah siapa dapat menang, katakan sama-sama. Yo, hey, hey, hey. Oh, my God, yeah, hey. Haleluya. Kibarkan kebangkitan Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Bangkitlah. Katakan kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah. Yeah. Haleluya. Kita lagi. Sekali lagi sama-sama katakan ya. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bantunya. Raja. Haleluya. Bangkitlah. Katakan sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Silakan untuk saudara sekalian. Di belakang masih panas nggak kira-kira? Hah? Panas ini ya? Belakang aman? Aman ya? Ternyata memang AC baru membuat kita aman. Baik saudara, Kembah 27 kita nyanyikan. Dan kita beri persembahan hari ini. Persembahan perpuluhan kita juga persembahan mingguan kita. Tim kolektan silakan untuk mengambilnya. Baik, dari sebelah kanan saya baru sebelah kiri saya selanjutnya bergantian ya. Bawalah persembahanmu.
Kita doakan persembahan kita hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Oleh sebab itu pada hari ini Bapa, dalam ibadah ini kami datang untuk membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Baik persembahan mingguan kami, persembahan-persembahan perpuluhan kami pun Tuhan memberkatinya. Tuhan menolong Bapa sehingga persembahan kami berikan Tuhan pada hari ini atau sepanjang bulan ini, maka itu akan memberkati, bahkan mencukupkan dengan berkelimpahan segala kebutuhan-kebutuhan dalam gerejamu di tempat ini. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-jemaatmu. Kiranya Tuhan waktu mereka memberi, maka janji firman Tuhan akan menyatakan tidak akan pernah berkekurangan. Itulah yang kami yakini Tuhan, sehingga memberanikan kami melangkah untuk kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menghargai setiap pemberian-pemberian itu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan tolong kami Bapa. Yakinkan kami dengan iman kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak terlelap. Engkau melihat seperti Engkau melihat persembahan janda dalam gerejamu Bapa, dalam rumah Allah, dalam bait Allah. Persembahan-persembahan yang kecil menurut ukuran manusia, tapi memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka diberkati dengan berlimpah-limpah. Kiranya itu menjadi keyakinan kami semua hari ini Bapa. Waktu kami datang memberi dengan kesungguhan hati kami, dengan apa yang kami miliki Bapa, maka kami percaya Tuhan bahwa kelimpahan berkat-Mu akan Kau berikan bagi kami. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu di gereja ini, Tuhan memberkati. Baik mereka dalam gereja-Mu, mereka bisa datang hari ini karena sakit penyakit, Tuhan juga akan sehatkan dan pulihkan mereka. Mereka di luar kota Bapa, di luar Surabaya, Tuhan juga memberkati. Kiranya setiap apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, maka semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami pun Tuhan memberkati. Tuhan tolong Bapa, sehingga keadaan kondisi bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami boleh menikmati keamanan, kesejahteraan dalam negara ini. Juga di dalam kota kami berdoa, Tuhan juga berkati. Tuhan tolong Bapa, supaya kota Surabaya dalam keadaan baik dan aman. Kami berdoa pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden dan para menterinya, biarlah Engkau memberkati mereka, menolong mereka menjalankan pemerintahan ini. Baik juga kami berdoa bagi pemimpin kami di kota ini, wali kota dan jajarannya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh berjumpa dan bertemu dengan Tuhan dalam ibadah ini. Dan tak kalah hal yang penting bagi hidup kami juga, kami mau dengar firman-Mu Bapa. Kiranya urapi semua kami supaya kami mengerti firman-Mu. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami ditegur. Kami pun menjadi orang yang semakin hidup dalam kehendak-kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, jikalau kami tinggal dalam Engkau dan firman-Mu tinggal dalam kami, maka kami pun percaya Tuhan, mintalah apa saja maka Engkau berikan. Kami yakin Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Karena kami tahu Tuhan, hari ini kemenangan Engkau beri bagi kami. Kami menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Berkati hamba-Mu, kami akan firman-Mu Bapa, urapi dalam kuasa-Mu apa yang telah disiapkan dan akan disampaikan. Kiranya suara Tuhan berbicara bagi hamba-Mu, sehingga hari ini kebenaran firman memberkati kami semua. Inilah doa kami Tuhan, kiranya roh-Mu yang hidup itu akan memberkati kami. Kiranya roh-Mu yang hidup itu akan menguatkan kami, memberi kami pengertian akan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam kami sudah pernah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Untuk saudara-saudara sekalian. Ini kan sebuah pujian untuk menyanyikan kita. Kan kiranya hari ini Tuhan akan menolong kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah
altar-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup hanya oleh anugerah-Mu, anugerah-Mu yang menyertai. Katakan sama-sama, ku buka hatiku, ku buka hati, tu jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, kami buka hati kami Bapa, untuk jamahan-Mu atas firman-Mu kami dengar hari ini. Penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu. Mari siapkan hatimu, menyembah-Mu. Haleluya. Bapa di sorga, kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan menuntun kami. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan bertakhta di hati kami, menuntun kami mendengar firman, dan kami pulang membawa berkat surgawi dari Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah salib-Mu yang diberitakan, di mana ada Injil, ada keselamatan di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bulan September adalah bulan yang selalu menjadi bagian dari pelayanan sosial Balak Keselamatan, di mana pada bulan September kita selalu mengumpulkan dana persembahan seminggu sangkal diri. Pelayanan Balak Keselamatan masih terus berjalan sampai hari ini di 132 negara, dan di teritori ini sudah berusia 128 tahun. Semua ini karena ada orang-orang yang mau menyangkal diri untuk melayani. Kalau kita membaca majalah pada bulan ini, ya, di bagian belakang, di situ ada berapa pertanyaan, ya. Di situ ditanyakan, apakah saudara-saudara pernah melihat orang-orang yang tidur di emperan? Masih pernah melihat pengemis-pengemis di jalanan? Masih pernah melihat orang mabuk-mabukan di jalan? Pernah lihat? Masih pernah lihat? Atau pernah lihat? Pernah? Itulah pelayanan Balak Keselamatan. Dan itulah yang dilakukan oleh Balak Keselamatan sampai hari ini. Mengumpulkan persembahan seminggu sangkal diri. Walaupun minggu depan, ya, baru kita akan mengumpulkannya. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang pemberian yang menyukakan hati Tuhan. Kita akan membaca di dalam Markus pasal 12. Markus pasal 12. Ayatnya yang ke-41 hingga ayat 44. Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat 44. Firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, ya.
dikatakan demikian, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia masukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Firman Tuhan pagi ini saya beri judul pemberian yang menyukakan hati Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca kisah ini dan menjadi pelajaran serta perenungan di dalam kehidupan kita, di mana dikatakan situ, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Kita melihat bagaimana Tuhan memperhatikan. Kita melihat bagaimana Tuhan memperdulikan orang-orang yang membawa persembahan. Tuhan ada di tempat itu memperhatikan bagaimana cara mereka memberi. Dan Tuhan juga memperhatikan tujuan mereka memberi. Dan dikatakan di sini juga Tuhan memperhatikan berapa jumlah atau berapa besar yang mereka beri. Dan kemudian Tuhan memperhatikan sikap hati mereka memberi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari janda miskin ini? Ketika dia memberi, ketika ia memberi persembahannya, yang pertama pelajaran bagi kita, tidak tunggu nanti. Ya, itu yang pertama yang kita pelajari dari kehidupan janda ini. Dia tidak tunggu nanti kalau saya kaya, nanti kalau saya berkelebihan, nanti kalau ada waktu saya baru saya pergi melayani, saya pergi memberi persembahan nanti. Tetapi tidak demikian dengan janda ini. Dia memberi apa yang ada padanya, bahkan dikatakan seluruh nafkahnya. Itulah yang menyebabkan dia mendapat pujian dari Tuhan. Pujian dari Yesus yang sedang memperhatikan orang-orang yang membawa persembahan. Dia tidak mengatakan nantilah, saya cuma punya 2 peser. Ya. Kalau saya lihat banyak cara orang menghitung berapa sih 2 peser. Ya. Ada yang menuliskan 800 rupiah. Ya. Karena kalau mereka menghitungnya dengan 1 dinar dalam upah seorang pekerja zaman itu, maka 1 dinar itu sama dengan 128 peser. Ya. Kita anggap saja upah pekerja pada hari itu 50.000. 50.000 dibagi 128 peser, maka dia dapat 390, sekian. Dan kita bulatkanlah 400 rupiah. Jadi 2 peser 800 rupiah. Itulah persembahan janda itu. Apakah Tuhan gak memperhatikan jumlah? Kalau kita membaca tadi dikatakan dia memperhatikannya. Ya. Dia memperhatikan orang banyak, orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi dia perhatikan. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, janda itu dipuji persembahannya karena menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati Allah. Dan inilah kegagalan kita. Ya. Kegagalan kita apa? Nanti, tunggu saya punya berkat melimpah, baru saya memberi. Nanti kalau saya punya waktu lebih, baru saya mau mengambil bagian dalam pelayanan. Nanti kalau saya punya waktu, saya baru beribadah. Karena kita terlalu sibuk.
jadi nanti. Tunggu dulu. Inilah kegagalan kita. Kenapa kita tidak mengalami akan berkat Tuhan walaupun kita memberi banyak menurut kita. Tetapi nanti ya, tunggu. Mari kita belajar dari janda ini. Dia memberi apa yang dia punya. Apa yang ada padamu. Tidak tunggu nanti, tapi apa yang ada padamu. Dan inilah yang menyebabkan bahwa Yesus memanggil muridnya dan mengatakan bahwa yang lebih banyak memberi persembahan adalah janda miskin ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya bisa saja janda miskin ini memberikan alasan untuk dia tidak memberi, ya. Karena persembahan pada zaman itu di Yerusalem itu diperuntukkan untuk orang miskin dan para janda yang miskin, ya. Kenapa mereka membawa persembahan ke rumah Tuhan, ke bait Allah? Untuk para janda yang miskin dan orang-orang yang miskin. Bisa janda ini bilang, ngapain saya beri, nanti kan justru saya yang harus dikasih, gitu ya. Tetapi tidak bagi janda ini. Dia tetap mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dia memberikan 2 peser 800 rupiah. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari kehidupan janda ini? Ketika kita mau memberi, yang kedua kita pelajari, Tuhan melihat bagaimana kita memberi. Janda miskin ini memberi seluruh nafkahnya. Pada ayat yang ke-44. Apa artinya? Seluruh nafkahnya, di situ ada pengorbanan, ada penyangkalan diri. Kalau kita renungkan seluruh nafkahnya, berarti gak ada lagi buat dia untuk makan. Tetapi kenapa dia begitu yakin untuk memberi seluruh nafkahnya? Karena dia percaya bahwa masih ada Tuhan yang lebih besar yang akan memberkati kehidupannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah pelajaran penting bagi kita pada pagi hari ini, bahwa saat kita memberi, jangan kita merasa takut dan khawatir. Jangan kita menjadi bimbang dalam kehidupan ini. Sebab dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Tuhan gak minta kita yang banyak. Tetapi Tuhan bilang hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati kita. Dan itulah yang dimiliki janda ini. Kerelaannya menyangkal diri, kerelaannya berkorban. Sehingga Tuhan memuji persembahan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita merenungkan bagaimana kerelaan kita memberi. Hari ini kita memberi persembahan perpuluhan. Minggu depan kita ada persembahan seminggu sangkal diri. Mungkin kita akan mengeluh, waduh persembahan lagi. Ya. Sedangkan keperluan saya banyak, masih banyak yang harus saya menanggungnya. Tapi belajarlah dari janda miskin ini. Saya percaya kisah hidup dan akhir hidupnya, dia tidak mati karena kelaparan. Ya. Sebab kalau kita membaca beberapa kisah para janda, ya janda di Sarfat yang punya tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, ya. Dan dia katakan, hanya ini yang ada padaku. Tapi pada saat diberkati, diurapi dan didoakan oleh seorang hamba Tuhan, maka dikatakan sampai masa kekeringan, gak berkurang. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita berpikir, ya, berprinsip, hitung-hitungan,
secara duniawi yang memang nggak cukup. Nggak cukup, ya, cuma sedikit tepung, kemudian minyak dalam buli-buli pun sedikit. Apa artinya, ya? Tetapi kita melihat kehidupan anak-anak Allah yang memberi dengan penuh cinta kasih kepada Allah, maka kita percaya Tuhan akan terus melimpahkan berkat ini. Wah, Ibu Mayor cuma ngomong ya. Saudaraku, kalau pengalaman kesaksian yang saat ini menjadi kesaksian bagi kami anak-anak ya, dari orang tua saya, dari paman saya ya. Mereka adalah keluarga-keluarga yang begitu cinta ya. Cinta pemberian untuk rumah Tuhan. Gereja di kampung saya itu isi sekitar 800 ya. Ini ada teman saya dari sana juga masih keluarga. Gereja kami sangat besar. Itu saya masih kecil ya. Sering ikut ya. Pagi-pagi sekali ayah saya yang nggak beri uang yang banyak tetapi memberi bahan. 5:30 seluruh pekerjanya pergi ke sungai mengangkat batu, mengambil pasir. Pagi-pagi sekali. Ayah saya mendahulukan berapa truk pasir, berapa truk batu. Setiap hari selama pembangunan itu bersama dengan sahabat-sahabat anak-anak Tuhan. Kemudian apa lagi dilakukannya? Ya, dia punya sensor pemotong kayu. Dia suruh pekerjanya pergi ke hutan untuk memotong kayu dan memotong berapa yang dibutuhkan. Ya, itu dilakukan sampai gereja besar itu terbangun dengan semua jemaat-jemaat Tuhan. Mereka bersatu untuk membangun gereja yang besar. Saudaraku, jadi kalau orang menyumbang di mana saya melayani ya, memang bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Bagian kita untuk membagi berkat kepada orang lain. Dan saya nggak terkejut kalau saudara-saudara memberi banyak. Ya memang seharusnya kalau kita punya banyak seperti firman Tuhan tadi, ya mereka memberi dari seluruh harta mereka yang banyak dan kelebihannya mereka berikan. Jadi biasa. Tapi bagaimana hati kita? Bagaimana hati kita memberi, ya? Dan itu yang sering membuat kita gagal diberkati Tuhan. Karena kita memberi dengan motivasi-motivasi yang keliru, ya. Ingin kita mungkin dihargai, ingin kita memiliki mungkin pujian dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat kita gagal tidak diberkati. Ya. Banyak di tempat-tempat di mana saya melayani pernah beri ini, ya udah sekian puluh tahun, opsir ke berapa, kita yang ditanya. Dulu loh Ibu Mayor saya pernah beli ini gitu ya, dulu nggak tahu dulu berapa tahun ya, dulu saya pernah ngasih ini, dulu. Kita udah puluhan tahun ya, seperti kami ini, nggak tahu sudah opsir ke berapa, saya lupa juga hitung-hitung di situ ya. Itu yang sering terjadi. Kita gagal, ya, salah motivasi kita memberi. Karena apa? Ya, kita masih mengikutinya, gitu ya. Jadi ada ayat yang mengatakan nggak boleh ditahu kanan kiri, kanan tangan kiri ya, itulah katanya ya. Sebenarnya kita sendiri yang membuat tangan kiri kita tahu. Kita sudah memberi, berapa tahun kemudian kita tanya, kita ingat lagi gitu ya. Tapi ada juga sih yang nggak pernah ingat dan kadang terkejut disampaikan oleh hamba Tuhan atau teman, dulu ini loh bapak yang ngasih, ibu yang ngasih. Masa sih gitu ya. Ini kejadian-kejadian. Dan yang membuat kita nggak diberkati, motivasi kita yang keliru dalam memberi. Dan mari kita belajar dari janda ini. Dia memberi dengan rela. Dia memberi dengan hatinya yang penuh kasih kepada Allah. Dia memberi tidak dengan sedih hati dan mengeluh.
Dia tidak memikirkan, waduh mau makan apa lagi saya habis ini, sudah seluruh nafkahku saya berikan. Saudara, saya mau katakan kalau kita memberi dengan rela, sampai berapa turunan cucumu gak akan kekurangan. Itu yang saya alami. Gak kekurangan, gak habis harta. Dan itu menjadi kesaksian hidup saya. Maka anak-anak saya ajarin, nanti kamu kalau udah kerja gak boleh pelit ya. Wajib kamu beri persembahan perpuluhanmu. Itu wajib. Ya, jangan pernah kau kurangi. Kamu gak akan diberkati, gak akan menjadi kaya. Justru kita akan menjadi susah dan susah. Dan itu pengalaman. Ada berapa jemaat Tuhan yang menyaksikan gak pernah ngasih persembahan perpuluhannya yang benar. Dia sakit bayar ke dokter, dia sakit bayar ke dokter. Kemudian dia ubah, dia bertobat, dia beri persembahan benar. Dari situ dia gak pernah sakit. Itu kesaksian mereka. Dan itu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Bukan masalah banyak, tapi bagian Tuhan, berikan bagian Tuhan. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Mari kita bertanya untuk hidup kita yang sudah memberi persembahan perpuluhan. Jadi miskin gak hari ini Bapak Ibu? Jadi miskin? Sudah gak bisa makan? Ya? Yang gak ngasih jadi kaya? Melimpah? Jadi kaya kalau gak beri bagian Tuhan? Coba kesaksian. Saya nggak pernah ngasih Bu Mayer perpuluhan, tapi saya jadi kaya. Ada? Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Amsal 11, ya. Amsal 11, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Amsal 11 ayat yang ke-24 dan 25. Dikatakan demikian. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya. Jadi berkat jangan selalu mikir uang. Ya. Tapi damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan kita, itulah berkat besar. Ngapain hidup kita melimpah dengan berkat duniawi harta yang banyak tapi enggak damai sejahtera dalam rumah tangga. Enggak melimpah sukacita, sia-sia. Ya. Mau makan makanan mewah, kalau enggak ada damai sejahtera semuanya akan hambar. Benar enggak? Saya sama anak-anak senang makan talas ya. Ada yang suka ngasih gitu, anak-anak saya suka. Mereka makan pakai sambal terasi. Kalau udah makan itu kadang biar nggak makan nasi juga nggak apa-apa, ya. Jadi apa ya? Ada sukacita gitu ya, kesenangan. Jadi nggak harus makan yang mewah, makan yang luar biasa. Baru kita sukacita dan damai sejahtera, tidak. Kemarin Ci bilang ulang tahun makan pecel aja sudah sukacita. Oh iya. Karena bukan masalah makanan yang mahal, tapi masalah kasih dan perhatian. Itulah yang penting kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak gagal dalam memberi persembahan-persembahan kita. Baik waktumu, hartamu, hidupmu, berikan dengan motivasi yang benar karena mengasihi Tuhan. Karena Dia lebih dahulu mengasihimu. Dia mengorbankan anaknya buat saudara dan saya. Bentuk kasihnya kepada kita sekalian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Lalu apalagi pelajaran? Ya, pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan janda miskin ini. Ketika kita memberi. Yang ketiga, itu adalah tindakan iman yang nyata. Ya. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan, ya. Yakobus 2
Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh janda ini. Dia melakukan seluruh nafkahnya, dia berikan ke persembahan di bait Allah. Karena dia memiliki iman yang sungguh kepada Allah yang dia percayai. Allah yang dia sembah, Allah yang dia kenal. Bahwa dia tahu bahwa Allahnya gak mungkin menyia-nyiakan dia. Allahnya gak mungkin membiarkan dia. Janda ini sangat miskin, tetapi memiliki iman yang begitu besar. Sehingga walaupun hari itu dia gak memberi, karena persembahan-persembahan di rumah Tuhan itu juga untuk mereka. Tetapi janda ini gak mau, ya, gak mau berpikir seperti itu. Dia tetap memberi karena dia percaya ada Tuhan yang lebih besar yang akan memberkati kehidupannya. Di dalam Filipi 4, ya, Filipi 4 ayat 19, apa yang dikatakan di situ? Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saat kita memberi, jangan dengan sedih dan terpaksa. Ingatlah bahwa Allah kita ya akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Bukan keinginan loh ya, kebutuhanmu, kebutuhan saya, bukan keinginan saya. Jadi lain, kebutuhan sama keinginan. Yang Tuhan beri adalah kebutuhan, bukan keinginan. Ya, jadi ingat itu. Tuhan sanggup menyediakan. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Bahkan yang tidak mungkin memelihara hidup kita dilakukan oleh Tuhan Allah kita. Ya. Bagaimana Elia dipelihara oleh burung gagak yang rakus. Tiap pagi dia ngantarkan makanan. Nggak terpikir oleh manusia. Tetapi itu yang dibuat oleh Allah. Jadi mari hari ini kita mau melakukan tindakan iman kita di mana selama bulan September ini. Kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih yang dilakukan oleh Balak Keselamatan di seluruh dunia. Janda telah memberi 2 peser 800 rupiah. Bukan hal yang besar. Tetapi dipuji oleh Tuhan. Kemudian kita juga ingat janda yang punya utang, ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Meninggal suaminya, ditinggal utang banyak, lalu dia pergi kepada Elisa meminta pertolongan. Elisa bilang, "Saya enggak bisa buat apa-apa, tapi apa yang ada padamu?" Ya. Dia punya minyak. Dia cuma punya minyak di buli-buli. Lalu karena dia memiliki iman yang sungguh, Elisa bilang kumpul semua tempat. Kalau sekarang apa Ibu Endang, tempat kecap manis kita? Jergen, drum, ya. Suruh kumpul, tetangga-tetangga punya, dia kumpul. Ya. Tindakan iman yang dilakukan. Dan kemudian Elisa bilang, "Kau tuang minyakmu itu." Dia tuang, semua sudah penuh, ya. Dan dia bisa membayar hutangnya dan masih bisa dia memiliki kehidupan selanjutnya. Inilah Allah kita. Jadi jangan kita nggak percayai Allah kita. Allah kita besar, Allah kita berkuasa, Allah sanggup memenuhi kebutuhanmu. Saudara, mungkin saudara nggak melihat kami dalam kekurangan, ya. Tapi banyak hal saya alami di tempat ini, ya. Saat benar-benar gitu susah, Tuhan sediakan orang-orang yang nggak pernah saya pikirkan, orang-orang yang nggak pernah saya harapkan untuk memberi gitu, ya, nggak pernah terpikir. Tapi beberapa minggu ini, ya, begitu banyak anak-anak Tuhan. Mayor ini untuk mayor ini berkat.
Saudaraku, nggak pernah saya pikirkan. Tapi saudaraku, kalau kita menerima itu beban, ya. Saya terbeban kalau orang ngasih, aduh saya nggak bisa balas, ya. Saya nggak bisa balas. Terbeban. Kalau memberi enak, pasti sukacita ya. Aduh saya bisa ngasih, walaupun sederhana, walaupun kecil. Pasti senang kalau kita memberi, ya. Senang kita nolong orang lain. Tapi buat saya kalau menerima, saya sering susah hati gitu ya. Tapi itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan orang-orang percaya. Selalu ada kebutuhan yang Tuhan berikan. Selalu Dia memberi tepat waktu. Sehingga sampai hari ini, saya tetap terus percayai bahwa Allah akan memberkati semua umat Tuhan di tempat ini. Walaupun dalam masa kekurangan. Ada yang sudah nggak makan? Nggak bisa masak? Ada? Walaupun nggak ada tabung gas ya Ibu Siti ya. Nggak bisa masak, hilang gitu ya. Tapi Ibu Siti tetap makan kesaksiannya gitu ya. Saudaraku, inilah Allah kita. Luar biasa. Oleh sebab itu marilah setiap apa yang kita lakukan, lakukanlah yang menyukakan hati Tuhan. Jangan menyukakan hati Bapak Ibu Mayor, kecewa ya. Karena saya nggak akan mau perhatikan khusus. Kalau ngasih banyak lalu saya perhatikan khusus. Maaf ya. Menyukakan hati Tuhan, saudara nggak kecewa. Kalau menyukakan hati Ibu Mayor orangnya nggak pusing gitu ya. Mau ngasih, puji Tuhan, mau nggak ngasih, puji Tuhan gitu ya. Karena saya melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi itulah juga yang harus saudara lakukan. Menyukakan hati Tuhan seperti janda ini. Sehingga saudara akan mendapat pujian dari Tuhan. Dan upahnya nanti Tuhan yang beri. Itulah kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, persembahan tidak hanya soal uang. Persembahan tidak hanya berbicara tentang materi, ya. Tetapi bagaimana sikapmu, bagaimana hatimu, bagaimana responmu, bagaimana imanmu pada saat engkau melakukan perintah Tuhan, saat engkau memberi persembahan. Sebab yang kita beri adalah Bapa dan Raja di atas segala raja. Kiranya ini menjadi bagian hidup kita. Dan bersyukurlah kalau ada kesempatan untuk kita memberi. Karena kita sedang menyukakan hati Tuhan, Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Menyatakan diri bahwa Allah lah segala-galanya menjadi penting atas hidup iman kita sebelum percaya kepada Tuhan. Para janda diberkati oleh Tuhan dalam Alkitab. Janda miskin. Yang kaya gimana? Diberkati juga kalau dia menyukakan hati Tuhan, kan gitu. Mengasihi Tuhan mewujudkan tentang bagaimana saudara dan saya menyukakan hati Tuhan. Dan itulah Tuhan kan dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Kita harus membuat bahwa Tuhanlah segala-galanya, itu penting. Tuhanlah segala-galanya. Bukan pekerjaanku, bukan usahaku, bukan diriku. Tetapi Tuhanlah. Mengapa Tuhan? Karena Dialah yang memberkati saudara dan saya. Banyak kesaksian, banyak pengalaman orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan iman dan perbuatannya. Maka membuktikan bagaimana mereka melihat kelimpahan bertular biasa. Dan sudah dikatakan bahwa janda itu mengumpulkan jerigen-jerigen banyak akan berkelebihan. Gak pernah terpikirkan. Dan itulah yang Tuhan buat. Saya katakan dalam Tuhan doa adalah bahwa doa itu sesuatu, John Wesley bilang sesuatu yang gak mungkin bisa menjadi mungkin. Itulah Tuhan saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara bilang Tuhan sedang punya kebutuhan yang berat. Saya sedang punya kebutuhan untuk anak-anak saya.
yang mau sekolah, yang mau kuliah, kebutuhan pekerjaan-pekerjaan saya. Saya nggak tahu Tuhan gimana caranya. Tapi saya mau katakan bahwa doa itu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gitu loh. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mau berdoa. Ada bangku anugerah di depan saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berlutut, berdoa, bersujud di hadapan Tuhan, saudara bisa lakukan itu. Pujian yang mengatakan kaulah segalanya akan menghantar kita dalam suasana doa kita, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara gak bisa berlutut, bilang saya gak bisa berlutut Mayor, tapi saya ingin didoakan gitu loh. Saudara boleh berdiri tempat saudara-saudara sekalian dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Mari saudara-saudara sekalian, gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Para janda di Alkitab telah membuktikan, janda di Sarfat, janda yang berpersembahan ke dalam rumah Tuhan, gak mungkin. Elia diberkati oleh seekor burung gagak. Gimana ceritanya itu? Gak ada ceritanya itu. Tapi bagi Tuhan itu ada ceritanya saudara-saudara sekalian. Oleh sebab hari ini mari kita membawa hidup kita saudara-saudara dalam tangan Tuhan. Memasuki bulan September. Di bulan yang baru ini ada banyak kebutuhan di depan kita. Kita mulai uraikan 1, 2, 3 lihat gajinya. Oh kok ini akhirnya koknya ini gak imbang ya. Pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Saya mau bilang hari ini kau bawa kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan ini persembahanku, ini hidupku. Aku tahu percaya bahwa hari ini kau memberkatiku sepanjang bulan ini. 5 roti dan 2 ikan membuktikan bahwa Yesus yang saudara sembah, Allah Yesus yang luar biasa, bisa memberkati 5.000 orang lebih. Dan itulah yang Tuhan buat. Kita mau katakan bahwa Engkau adalah Allah segala-galanya dalam hidupku. Mari saudara sekalian nyanyikan pujian ini. Kalau saudara mau berdoa, melangkahkan kaki, bertelut di bangku anugerah, lakukan itu. Membawa beban hidupmu, persoalanmu, apapun, sakit penyakitmu, harapan-harapanmu, maka hari ini Tuhan akan menolong engkau menjalani kehidupan ini. Kau Bapa yang mengasihiku. Dalam roh doa kita saudaraku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalan saudara sekalian. Di setiap jalannya selalu Dia buka dan Dia beri. Haus dan lapar akan segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari saudara-saudara sekalian, dalam suasana doa saudara-saudaraku hari ini, biarkanlah Tuhan yang akan bekerja atas hidup kita. Kita ulangi pujian ini sekali lagi saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau datang berdoa, lakukan itu. Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang gak berubah.
Yesus yang gak berubah. Kalau orang-orang diberkati dengan yang hal-hal luar biasa, maka saya mau katakan hari ini Dia akan membuat hal yang luar biasa atas hidup saudara dan saya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Haleluya. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana Tuhan, rencana amin mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan sama-sama, Engkaulah segala, hanya Engkau Tuhan di dalam hidup. Gak ada yang lain dalam hidup kami selain hanya Engkau. Kebenaranku itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Saya mau berdoa saudara-saudara sekalian. Ada berapa saudara-saudara kita yang sedang berdiri di tempat duduk mereka? Saya mau katakan waktu engkau berdiri, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang melihat hatimu hari ini. Tuhan sedang lihat pergumulan-pergumulanmu. Ada yang sedang berlutut. Kita akan ulangi kornya sekali lagi saudara-saudara sekalian. Waktu kita ulangi kor ini sekali lagi. Kalau saudara mau berdiri di tempat dudukmu, lakukan itu. Atau ingin ke depan, lakukan itu. Dan saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Kita mau hari ini arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita harus percaya hari ini Tuhan buat mujizat atas hidup kita. Dia akan berkati saudara dan saya. Katakan sama-sama, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Mari saudara sekalian, mau ke depan, mau lakukan itu. Kaulah segalanya di dalam ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu, ini kami Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidup. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu. Terima berkat itu, terima urapan itu. Katu Bapa dan Raja. Siapkan hatimu, siapkan berdoa. Kaulah segalanya dalam hidup. Terima berkat hari ini, terima jawaban-jawaban doa itu, terima urapan itu. Terima, katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa bagian-bagian dan saya untuk mengalami berkat itu hari ini. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin. Kami mau mengasihimu Tuhan. Kami mau memuliakanmu,
Bapa dan Raja, kami mau mengasihimu, mengasihi. Terima berkat ini, terima, memuliakanmu Bapa dan Raja. Di dalam nama Yesus, hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba berdoa, memohon dengan kerendahan hati hamba-Mu. Hamba datang kepadamu Tuhan, mohon pertolongan-Mu, mohon berkat-Mu, mohon jawaban-jawaban doa untuk setiap umat-Mu yang datang hari ini Bapa di hadapan-Mu. Mereka-mereka yang sedang bertelut di bangku anugerah, mereka yang sudah bertelut dan kembali ke duduk mereka, Tuhan yang sudah berdoa kepada Tuhan. Engkau yang melihat apa yang mereka doakan dan mereka minta. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Kau jawab doa mereka. Yang gak mungkin menjadi mungkin. Apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka minta, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dengar doa mereka, Tuhan jawab doa mereka. Dan kiranya hari ini mereka pulang dengan kemenangan, lebih daripada pemenang. Maka Tuhan nyatakan bagi mereka. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu Bapa, mereka yang berdiri tempat duduk mereka Bapa, hamba menumpangkan tangan atas mereka di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa mereka, Tuhan jawab doa mereka Bapa. Pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah bagi mereka, kiranya mereka pun diberkati, diberikan kemenangan, diberikan kesehatan, diberikan pemulihan, diberikan berkat-berkat daripada Tuhan kehidupan mereka. Kami yang duduk Tuhan, yang kami sedang juga berdoa dalam hati kami untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kami, kebutuhan anak-anak kami sekolah, kebutuhan rumah tangga kami, kebutuhan-kebutuhan makan minum kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami. Kami yakinkan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah akan memenuhi segala keperluan-keperluan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pasti terjadi. Oleh sebab itu yakinkan kami itu bertindak, melakukan bagian kami, menyukakan hati Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberi yang baik bagi Tuhan. Dan kami percaya bagian Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih firman. Terima kasih bagi hamba-Mu Mayor Nyonya Tambu Bolon yang sudah melayani firman. Diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kiranya kekuatan kesehatan Tuhan berikan bagi kami hamba-hamba-Mu. Hamba beruntung semua yang melayani, Tuhan berkati kami. Para singer hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka. Para pemain musik hamba berdoa menumpang tangan di dalam langsung Kau memberkati mereka. Yang mengatur sound system hamba tumpang tangan, diberkati Tuhan. Yang mengatur ibadah online, diberkati Tuhan. Yang mengurusan LCD hamba menumpangkan tangan, diberkati Tuhan. Tim kolektan, diberkati Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan. Berkati Korps 2 Surabaya ini Bapa. Kiranya kesatuan hati kami Bapa menjadi keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan beri bagi kami, sehingga semua rencana kami ke depan dalam gereja ini, maka semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhanlah doa kami. Di dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk perhatian kita. Habis ini ada sekolah minggu, dan sebentar sore jangan lupa jam 5 ada ibadah tebusan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Doa Yabes menjadi doa kita terakhir. Sebelumnya setelah itu nanti Ibu Mayor akan memberikan doa berkat bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan akan melimpahkan, memperluas daerah saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa sepanjang minggu ini, yakinlah dalam diri kita bahwa kita pasti diberkati Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
berkat Tuhan. Terima berkat Allah, arahkan hatimu. Terima berkat Tuhan sebelum kau pulang dan mengatakan bersama-sama, kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini menjadi harapan kami Bapa. Jangan perluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Dia lindungi saudara dan saya dari apa? Malapetaka, amin. Sehingga kesakitan itu tidak menimpa kita. Kesakitan tidak menimpa. Hamba menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang jauh dari Surabaya ini. Ada Dr. Elda, ada Saudara dan juga ada keluarga Tobias. Hamba juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, bagi Cilicu, April, dan juga Bapak Sugiono. Tuhan lawat mereka saat ini. Juga kami menyerahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Soekarno, Tuhan juga sehatkan dia Bapak. Hamba menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Sepanjang minggu ini akan kembali bekerja, berusaha. Mereka yang sekolah, kuliah, Tuhan berkatilah mereka semua Bapa. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia. Diberkatilah oleh Tuhan. Ada keluarga-keluarga kami akan pulang ke tempat mereka ke Sulawesi, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Inilah doa kami. Kami percaya berkat baru Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang kembali. Amin, amin. Tuhan berkati. Selamat pagi.